Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu sekaligus menjadi tema kita. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, doa Bapa kami sudah mengajarkan kita rentetan dari awal sampai pada poin ini. Kita melihat dari awal bagaimana Tuhan harus dimuliakan dari hidup kita. Kemudian, waktu kita memohon kebutuhan kita mulai dari yang paling basic, yaitu kita memohon kepada Tuhan akan kebutuhan jasmani. Lalu Tuhan bertahap mengajarkan kepada kita setelah hal yang jasmani, masuk kepada hal-hal yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada apa yang bersifat jasmani, dimulai dari pengampunan dosa. Kemudian supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Lalu selanjutnya bagian ini mengajar kepada kita supaya kita dilepaskan daripada yang jahat. Jadi ada rentetan penting yang kita perlu perhatikan. Dosa kita sudah diampuni. Kalau dosa sudah diampuni, jangan bawa diri dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Apalagi pencobaannya sama berkali-kali pada pencobaan itu. Itu kita tidak belajar tentang bagaimana kita diampuni. Setelah kita memohon kepada Tuhan supaya kita tidak berkali-kali untuk jatuh kepada pencobaan, ke dalam pencobaan, yang selanjutnya Tuhan ajar kepada kita supaya saya dan saudara dilepaskan daripada yang jahat. Ini adalah permohonan kepada Tuhan. Bukan dalam konteks bahwa kita sudah ada di dalamnya. Ada dua hal yang kita bisa perhatikan waktu Tuhan bilang, lepaskanlah kami. Mengajar kita tentunya. Bukan Tuhan yang ingin supaya diri lepas. Ingat, ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yang sekarang juga saya dan saudara bisa belajar tentangnya. Jadi ini bukan Tuhan Yesus. Tuhan tidak butuh supaya dia dilepaskan daripada yang jahat, karena dia punya kuasa untuk itu. Tetapi saya dan saudara butuh itu. Karena itu Tuhan ajar supaya kita berdoa demikian. Yang pertama berkaitan dengan ini, bahwa kita belum dikendalikan oleh yang jahat atau oleh kejahatan. Kita lepas daripadanya. Tetapi waktu kita lepas daripadanya, tetap kita memohon supaya Tuhan tidak seperti yang awal membawa kita dalam pencobaan, dan juga kita tidak ada di dalam cengkraman yang jahat. Lalu sisi yang kedua, mungkin karena kelemahan kita, keterbatasan kita jatuh di dalamnya, lalu kita dicengkram, dikuasai, dibelenggu oleh yang jahat. Kita mohon kepada Tuhan, lepaskanlah aku, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi itu poinnya. Saudara, kata lepaskanlah berasal dari kata rumai. Rumai diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai deliver. Itu sebab dikatakan deliver us from evil. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meminta Allah supaya mendeliver kita. Supaya membawa kita kepada satu situasi yang ideal, yang memang demikian dikenan oleh Tuhan. Don't lead us into temptation. Lalu selanjutnya, but deliver us from evil. Sekali lagi, waktu Tuhan ajar, sebentar saya akan jelaskan tentang deliver. Waktu Tuhan ajar kita, mungkin kalau di dalam bahasa kita kan, lepaskanlah, oh kita ada dalam cengkraman, oh kita ada dalam situasi seperti apa. Tapi, don't lead us into temptation, but deliver us from evil. Kata deliver, saya pikir kita sering dengar itu di dalam konteks, katakanlah waktu kita mengirim pesan, SMS itu, kalau dalam bahasa Inggris, kalau itu sudah diterima oleh penerima pesan, maka tulisannya deliver. Sudah disampaikan pesannya. Bukan masih on the way, apalagi on my way. Sudah diterima oleh yang mendapatkan pesan itu. Juga demikian kalau pesan paket. Kalau itu sudah diterima oleh pemesannya, maka disebut sebagai deliver.
Pemerintah kita beberapa waktu lalu menggaungkan bahwa kita harus deliver, harus deliver. Nah, ini waktu kita minta kepada Tuhan, ada poin penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu kita memohon kepada Tuhan, deliver us from evil. Kita melihat satu karya Tuhan yang tuntas di dalamnya. Dia tidak bekerja setengah-setengah. Waktu dia menyelamatkan kita, lalu sampai di tengah jalan dia biarkan kita terlunta-lanta. Tidak. Dia menyelesaikan apa yang dia sudah awali. Itu poinnya waktu kita memohon kepada Tuhan demikian adanya. Sekali lagi, dengarkan kalimat penting. Tuhan bilang dalam konteks ini, waktu dia sudah mengampuni kita, melepaskan kita dari berbagai cobaan, dia juga bahkan membebaskan kita, melepaskan kita daripada yang jahat. Dan itu tuntas. Tuntasnya berkualitas. Bukan sekedar tuntas. Bukan sekedar selesai. Tetapi ada kualitas yang Tuhan jaga di dalamnya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada finishing well di situ. Kita kadang menyelesaikan sesuatu belum tentu ada mutu. Belum tentu dengan baik. Tetapi waktu Tuhan menyelesaikan ini betul-betul baik adanya. Waktu Tuhan melihat ini baik adanya. Kita bisa ingat kembali pada peristiwa ribuan tahun yang silam. Waktu Tuhan mencipta dunia ini. Dia mencipta hari pertama, ada terang, cakrawala dan seterusnya. Lalu Tuhan bilang, semua itu dilihat Tuhan baik. Tetapi setelah mencipta manusia, di hari yang ke-6, Tuhan melihat semua ciptaan termasuk manusia di dalamnya. Tuhan bilang, sungguh amat baik. Tuhan melihat segala ciptaannya, sungguh amat baik. Nah, ini kita membandingkan dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Waktu Tuhan menyelesaikan misinya di dalam kita, dia selesaikan itu dengan mutu, dengan baik. Kita bersyukur untuk itu tentunya. Tetapi apa yang kita bisa belajar daripada doa yang bagian ini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dari permohonan ini, seperti yang sebelumnya, menyatakan ketidakberdayaan kita. Ini mau menceritakan kelemahan kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kita manusia yang rentan, manusia yang gampang jatuh, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit lupa. Dan karena kita manusia seperti itu, maka kita tidak kuat untuk datang, untuk dihantam oleh berbagai hal yang datang kepada kita. Poin dari doa Bapa kami, kalau berkaitan dengan realitas kita sebenarnya, menunjukkan satu, kelemahan kita, dan dua, kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ini ditekankan waktu kita memohon, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita rentan di dalamnya. Kita tidak kuat lawan yang jahat. Tetapi karena kita tidak kuat yang jahat, kita tidak kuat melawan yang jahat, jangan kita balik jadi yang lebih jahat. Ingat, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan nangkap kita lalu dia membawa kita ke dalam persekutuannya, kita diumpamakan sebagai domba-domba. Saudara, domba itu ada satu hewan yang lemah. Jadi kalau ada domba yang pikir dia harimau, dia singa, itu domba-dombaan, bukan domba yang semestinya. Domba harus tahu diri, dia tahu siapa dia tahu siapa yang dia harus bergantung, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu adalah domba. Dan waktu kita berdoa seperti ini, menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang lemah. Yang kedua, yang bergantung kepadanya. Dua hal ini penting untuk kita sadari, dan kita terus memacu diri untuk tidak bersandar pada kekuatan diri. Untuk tidak mengandalkan pada logika dan pikiran. Untuk tidak mengandalkan siapa saya ini, siapa saudara. Tapi mengandalkan siapa yang kita percaya.
Karena waktu kita tahu siapa yang kita percaya, kita berpegang, kita bersandar kepadanya, di situ letak kekuatan kita. Kekuatan orang percaya tidak terletak pada apa yang dipunyainya, tetapi pada apa yang diimaninya. Sekali lagi, kekuatan kita bukan apa yang ada pada kita, tetapi apa yang Tuhan beri. Waktu kita menggantungkan hidup kita kepadanya, tangan Tuhan pegang kita. Dan tangan Tuhan ini tidak akan lepas kita. Mungkin kita kadang memberontak mau lepas daripada Tuhan. Tapi sekali Tuhan tangkap kita, pegang kita, dia tidak pernah lepas. Kadang kita jatuh, tapi dia akan bangunkan kita. Dia akan tangkap kita kembali kepadanya. Dan itulah di dalam doa ini diajarkan kepada kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau Tuhan sudah memulai, maka dia akan selesaikannya dengan baik. Itu juga epitel. Allah yang memulai. Allah yang meneruskan. Saya pelayanan di sini paling sampai kalau Tuhan kasih kekuatan 20 tahun, tapi saya pikir tidak akan sampai begitu. Akan ada yang meneruskan. Tapi tidak boleh saya meninggalkan sesuatu yang jelek. Dan di sisi lain, saya tidak boleh mengambil kesombongan di dalamnya, menggantikan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dengan perjalanan gereja ini, kita tahu bagaimana dari awal. Tapi saya percaya itu bukan karena tangan manusia. Itu karena tangan Tuhan. Allah yang memulai, Allah yang menyelesaikannya. Allah yang akan terus pelihara apa yang dia sudah mulai. Waktu kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, juga punya dimensi yang sama. Allah yang sudah memulai di dalam kita, dan saya percaya dia akan terus menyertai, menyelesaikannya sampai pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi doa ini menunjukkan ketidakberdayaan kita, tetapi sekaligus kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau demikian, apa tipsnya supaya kita tetap survive? Supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Walaupun banyak dinamika, banyak godaan dan cobaan, kita tidak lepas daripada Tuhan. Apa tipsnya? Saya beritahu saudara 3 tips. Ini saya pikir 3 tips yang ampuh. Yang pertama, jaga hubungan dengan Tuhan. Tuhan pegang tangan kita, tapi kita juga harus berpegang pada tangan Tuhan. Jangan hanya Tuhan yang setengah mati pegang tangan kita, tapi kita berusaha untuk lepas daripada tangan Tuhan. Kita harus tahu diri siapa kita. Dan segala yang kita punya siapa kita. Dari mana Tuhan bawa kita. Kita awalnya adalah manusia yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi sebelum sampai kita betul-betul dibinasakan, di tengah-tengah jalan Tuhan potong, Tuhan ambil kita, lalu dijadikannya sebagai bagian daripada miliknya. Itu identitas kita. Dan kita harus tahu siapa kita sekali lagi. Setelah kita tahu siapa kita, mau kemana jalan kita berdasarkan tujuan Tuhan. Bukan berdasarkan mau saya lagi. Itu sebab Paulus katakan, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup di dalam diri ini. Melainkan Kristus yang hidup, dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap berpikir, pikirkanlah muliakan Tuhan atau tidak. Setiap berkata, pikirkanlah muliakan Tuhan di dalamnya atau tidak. Setiap bertindak, kita sedang memuliakan Tuhan atau tidak. Itu adalah satu keutuhan yang kita tidak boleh lepas dari bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Kita sudah bangun. Tetapi setelah kita bangun hubungan ini dari awal, jangan kita rusak di tengah jalan. Bagaikan orang membangun satu bangunan bagus di awal, tetapi dia lupa untuk memberikan fondasi yang kuat. Datang cobaan, datang goncangan, hancurlah bangunan itu. Relasi kita dengan Tuhan, kita bangun dengan fondasi yang kuat berdasarkan kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itulah fondasinya. Keselamatan dari Tuhan, Injil yang Tuhan beri kepada kita, itulah fondasinya. Dan kita membangun relasi kita berdasarkan itu.
Waktu kita sadar bahwa keselamatan ini adalah semua karena anugerah Tuhan, bukan karena jasa-jasa baik saya. Bukan karena saya ganteng, bukan karena saya cantik, bukan karena ada sesuatu yang baik pada saya supaya Tuhan selamatkan saya, bukan. Tetapi karena Tuhan berkenan mengasihi kita, orang yang paling hina, orang yang binasa, tapi Tuhan dengan hati yang berbelas kasih, Dia nyatakan keselamatan itu pada kita. Dia tebus kita, Dia selamatkan kita, Dia ampuni kita, Dia bawa dalam persekutuan yang indah bersamanya. Waktu kita tahu dan membangun relasi seperti ini, maka kita tidak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan dan karya Tuhan bagi kita. Tidak akan. Jadi jaga hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Sederhana aja. Punya kehidupan yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui komunikasi dengan Tuhan, bukan melalui gadget berkomunikasi. Kita berdoa melalui HP, tapi tidak berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apakah boleh berdoa melalui HP? Silakan, saya tidak salahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai doanya cuma melalui HP saja. Lalu di status ya, maksud saya. Tuhan, tolong jaga saya dalam perjalanan. Tuhan, saya ada alami ini. Tolong beri saya jalan keluar. Setelah itu dia kirim tag. Dia tidak berdoa secara spiritual dan secara personal kepada Tuhan. Memangnya ada satu video saya pernah nonton itu, dia bilang, kau kalau berdoa jangan berdoa lewat sosmed. Emangnya you pikir Tuhan jadi follower lu kah? Doa itu tidak melalui sosmed, direct. Tidak pakai sosmed, tidak pakai HP, langsung kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan tidak boleh doa melalui HP, melalui sosmed, melalui gadget. Dalam konteks mungkin kita mendoakan orang lain, waktu memberi info kepada kita, tolong doakan saya. Ya, kita berdoa melalui itu. Kalau tidak, telepon. Itulah kecanggihan teknologi yang Tuhan ingin kita pakai. Tetapi yang saya maksudkan di sini, menjaga secara personal hubungan kita dengan Tuhan, langsung berdoa kepadanya. Langsung. Itu satu. Yang kedua, bacalah firman-Nya, renungkanlah firman-Nya, dengarkanlah firman-Nya. Saudara, sekarang dengan kecanggihan yang ada, kalau malas baca, pakai audio, dengarkan sabdanya. Setelah itu renungkan apa kebenaran Tuhan yang ingin Dia sampaikan kepada kita. Ini yang disebut sebagai pengalaman spiritual dan relasi yang intim dengan Tuhan. Dari situlah kita tahu apa kehendak Tuhan. Saudara, dari khotbah aja saya pikir tidak cukup. Harus ada kehidupan pribadi. Kita datang beribadah sekali seminggu. Bagaimana mungkin sekali seminggu kita menguatkan jiwa yang butuh setiap hari makan? Jiwa harus dikasih makan setiap hari. Rohani kita harus dikenyangkan setiap hari. Kalau puasa 1 minggu, datang sini mungkin sudah oleng-oleng kerohaniannya, maksud saya. Setelah itu agak kuat, berjalannya jalan waktu, 1 minggu kemudian lemas lagi. Itu sebab kita tidak boleh dikenal sebagai orang Kristen 1 minggu 1 kali. Tidak boleh dikenal sebagai orang Kristen hari Minggu saja. Kita harus dikenal sebagai orang Kristen setiap hari. Bukan loncat-loncat harinya. Hari Minggu, oh Adi Jax Kristen betul. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Senin sampai Sabtu, oh Adi Jax dipenuhi oleh roh iblis. Karena kehidupannya tidak jelas, tidak menjadi berkat. Ini persoalan orang Kristen hari ini. Jadi membeda-bedakan. Kalau hari Minggu, oke. Tapi hari Senin sampai Sabtu melakukan dosa sesuka-sukanya. Lalu nanti dia pikir, oh besok saya pergi hari Minggu lagi untuk minta ampun supaya Tuhan ampunkan semua dosa saya. Wah, hati-hati. Orang yang punya persepsi dan prinsip kayak ini orang paling celaka. Karena dia tidak mengerti pengorbanan Tuhan di kayu salib. Saya sudah pernah katakan ini.
Orang kalau tahu, sadar betapa mengerikan apa yang dialami oleh Tuhan di kayu salib, dia tidak mungkin mempermainkan pengorbanan Tuhan. Tidak akan. Saudara, kita sedang masuk pada minggu-minggu Prapaskah. Tidak lama lagi kita akan Paskah. Sebelumnya Jumat Agung. Di situ betapa mengerikannya penderitaan Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar menderita fisik. Saya pikir kalau hanya sekedar ditusuk, dicambuk, dimahkotai duri, itu anak-anak Tuhan juga alami kok. Ada yang sampai dikuliti hidup-hidup. Bartolomeus itu dikuliti hidup-hidup. Nah, itu saudara, kalau belajar bagaimana kisah daripada anak-anak Tuhan awal-awal setelah Tuhan naik ke surga, itu tidak mudah. Itu murid Tuhan yang saya katakan Bartolomeus tadi. Dia dikuliti hidup-hidup. Waduh, gimana rasanya? Sampai pada akhirnya mati. Ada yang dipenggal kepalanya. Ada yang disalib kepala ke bawah. Ada yang dibakar hidup-hidup. Ada yang disiram minyak lalu ditarik sambil dibakar. Ada yang jadi tontonan, mereka harus ada di gelanggang. Lalu dilepaslah binatang buas. Jadi makanan binatang buas. Seperti itu kesaksian iman anak Tuhan. Tapi mereka alami. Dan mereka tidak gentar pada kematian. Ini yang Paulus katakan, mati bagiku adalah keuntungan. Karena itu adalah sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau saya harus hidup di dunia ini, saya harus memberi buah. Saya harus menunjukkan buah-buah sebagai pengikut Tuhan. Nah, kalau seperti yang ini saja Tuhan alami di kayu salib, kecil. Tapi yang Tuhan alami dalam kemanusiaan lebih daripada itu. Di atas kayu salib, dia menanggung kemurkaan Allah yang maha besar atas dosa-dosa manusia. Itu yang tidak bisa kita tanggung. Jadi waktu kita nonton The Passion of Christ itu bagus, kita terbawa perasaan lalu mungkin kita nangis. Tapi pastikan bahwa kita tidak hanya sekedar termanipulasi oleh film yang betul-betul hampir mendekati siksaan fisik di atas kayu salib itu. Lebih daripada itu yang Tuhan alami di kayu salib, sekali lagi lebih daripada itu, dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia pakukan dosa kita di kayu salib. Dan dosa-dosa itu akibat adalah hukuman yang kekal. Itu kengerian yang dialami oleh Tuhan. Waktu di kayu salib, dunia aja tidak bersahabat. Dari bawah dia digantung, dari atas dia ditolak. Dari bumi dia ditolak, dari atas dia dihukum, dari surga dia dicurahkan hukuman di atas kayu salib. Itu sangat mengerikan. Sampai Tuhan bilang perkataan keempat, Eli, Eli lama sabatani. Waktu Tuhan disalib, gelap gulita. Sebegitu mengerikannya Tuhan alami. Bahkan karena Tuhan sudah tahu itu, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, darahnya bercampur, keringatnya bercampur darah. Ada tetesan-tetesan keringat, tetapi di dalamnya ada campur darah. Itu yang disebut sebagai hematohidrosis. Dan waktu Tuhan berdoa di Bukit Getsemani, Tuhan meminta, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Gimana mungkin sosok Tuhan sampai begitu takut, hampir mau seperti mau mati. Sabda Tuhan bilang kepada kita waktu dia berdoa di Bukit Getsemani. Tapi setelah itu dia siap, dia tidak takut lagi. Waktu itu dia bergumul karena dia tahu apa yang dia akan alami. Tapi dia di dalam kuasa Tuhan, baik dalam kuasanya sendiri, dikuatkan oleh Allah Bapa, dia menanggung semua sampai di kayu salib. Karena itu Tuhan bilang, tangisilah dirimu, jangan tangisi saya. Tuhan bilang waktu mereka tangisi Tuhan. Tangisilah dirimu. Itu hanya bisa muncul dari orang yang betul-betul kuat menghadapi yang demikian. Siap untuk dihukum seperti demikian.
Sekali lagi, hukuman yang Tuhan dapat di kayu salib bukan hanya tusukan-tusukan biasa, cambukan dan dimahkotai duri, tidak. Lebih daripada itu, dia menanggung dosa kita di kayu salib. Lebih daripada itu, murka Allah atas dosa dicurahkan di atas kayu salib. Itu yang mengerikan, saudara. Itu yang mengerikan. Hukuman Tuhan itu yang mengerikan, bukan hukuman manusia. Hukuman manusia mah biasa. Saya pastikan, biasa. Memang sakit karena tubuh ini melekat dengan jiwa ini. Sehingga waktu kita digoresi, dilukai, sakit. Tapi itu biasa. Hampir semua manusia mengalami. Tapi yang saya katakan tadi, selama di dunia ini hanya Tuhan Yesus yang alami. Setelah di dunia ini, setelah orang mati, barulah orang yang tidak percaya dan dibinasakan akan alami seperti yang Tuhan alami di kayu salib. Itu bedanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu jagalah hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ingatlah untuk mempunyai kehidupan doa. Karena itulah yang bisa membuat kita tumbuh. Saudara, ada satu lagu sekolah minggu bagus kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Itu sederhana, tapi maknanya nendang betul. Nendang betul. Kembali lagi kepada kita masing-masing tentunya. Dengan kita membaca kitab suci, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Saya ramu dalam 3 kata penting. Wisdom, hikmat. Kemudian knowledge, pengetahuan. Lalu understanding, pengertian. Untuk memahami orang lain. Untuk bisa merasakan apa yang orang lain bisa rasakan. Semua kita dapat dari sabda Tuhan. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mengerti 3 hal ini. Sehingga kita memaknai hidup ini dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Yang pertama, jaga hubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua, jaga hati dan pikiran. Ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan bilang kepada kita, jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, mengapa orang sakit hati? Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Kenapa orang bisa marah sampai kesetanan? Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Kenapa orang sampai mati bunuh diri? Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Dari hati. Hati adalah sumber energi. Hati adalah sumber kehidupan. Kalau ini dijaga, semua baik. Kalau ini tidak dijaga, semua berantakan. Kita mau yang mana? Pasti mau yang baik. Kalau mau yang baik, maka jaga hatinya. Jangan diisi dengan hal-hal yang sampah. Isilah dengan hal-hal yang bermakna. Isilah dengan hal-hal mutiara. Isilah dengan kebenaran daripada Allah. Karena itu Tuhan bilang, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang adil, dan seterusnya, segala yang kudus, segala yang patut dipuji, segala yang disebut kebajikan. Semua pikirkan itu. Pikirkan yang baik-baik. Kalau demikian, tidak ada kesempatan bagi hal yang jelek ada di sini. Orang memperlakukan kita hal yang tidak kita sukai sekalipun, itu tidak akan ngaruh. Karena kita mempunyai pertahanan diri. Kita jaga hati kita. Saudara ngomong, Adi Jack kurang ajar. Adi Jack begini-begini. Saya tidak akan tersakiti. Karena saya jaga hati saya, supaya saya tidak tersakiti oleh saudara. Tidak mudah untuk sampai ke level itu. Tapi harus bisa, karena firman Tuhan ajar kita demikian. Kalau kita dicueki oleh pasangan kita, jangan kita berpikir, kenapa dia begitu ya? Kita dinadai sedikit, ya kadang ada nada sedikit ya. Apalagi mungkin suami lagi capek, atau istri lagi bad mood, lalu dia jawabnya sepotong, ditambah dengan nada-nada yang agak tinggi. Wah, kita langsung pikir, waduh ini kenapa dia buat begitu? Saya salah apa sama dia? Sakit hati.
Itu yang saya katakan, jaga hati dan pikiran. Orang sakit hati hanya bisa demikian kalau dia izinkan sakit itu terjadi. Kalau dia tidak izinkan, tidak mungkin sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjaga hati kita. Tetapi sembari juga, bukan hanya jaga hati, jaga juga sikap kita supaya tidak menyakiti orang lain. Karena mungkin orang lain tidak sekuat hati kita, tidak sekuat pikiran kita. Maka jaga. Pikirkanlah, kalau misalkan mata ini yang membuat sakit hati, atau yang bisa menyakiti, maka jagalah itu supaya tidak demikian. Jadi kita tentukan ada batas merahnya. Dan kita tidak boleh lewati ini. Kita perlu menentukan di mana titik kelemahan kita. Di mana titik kelemahan kita. Kalau kelemahan kita ada di mulut, maka jaga baik-baik. Alurnya jelas. Mulut ini bisa berkata-kata karena dia dapat respon, satu, dari mata. Dua, dari pendengaran. Tiga, dari indera peraba. Setidaknya itu. Waktu kita melihat sesuatu, jangan langsung disambung ke mulut. Itu nanti akan muncul hal-hal yang tidak disukai atau yang tidak dikenal. Lihat sesuatu, kirimkan pesan itu ke otak, baru otak kirim ke mulut. Jangan direct ke mulut ya. Telinga langsung mulut, mata langsung mulut. Mata masuk ke otak, keluar ke mulut. Kalau harus keluar, kalau tidak, tahan. Lebih baik sedikit bicara tapi memberkati daripada banyak bicara tapi menjadi kutuk dan tidak memberkati orang lain. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sembari kita menjaga pikiran dan hati, juga kita harus menjaga supaya tidak berpotensi untuk menyakiti dan melukai orang lain. Itu poin yang kedua. Sekali lagi, jaga hati dan pikiran. Lalu poin ketiga yang penting, menyatu dengan komunitas iman. Saudara, kita dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang harus punya relasi dengan sesama. Kita makhluk sosial. Kita bukan makhluk individu saja. Berarti ada makhluk individu dan ada makhluk sosial tentunya. Tapi poinnya adalah karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, kita sadar kita butuh orang lain, kita sadar kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka kita pula harus sadar bahwa orang lain bisa mempengaruhi kita. Dan karena kita tahu orang lain bisa mempengaruhi kita, maka kita harus pastikan bahwa pengaruh orang lain kepada kita haruslah yang positif. Karena kalau tidak, dari yang baik bisa jadi orang jahat ya. Dulu kok dia tidak peminum ya, tapi sekarang kok dia jadi pemabuk. Dulu dia tidak suka maki, tapi sekarang kok kenapa dia suka maki-maki saya ya? Lihatlah circle-nya. Dia hidup dengan siapa? Siapa teman paling dekatnya? Karena bagaimanapun, 5 orang yang paling dekat kita akan mempengaruhi sikap kita lambat laun. Nah itu sebab di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan kepada kita, hati-hati. Hati-hati, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau pergaulan kita jelek, walaupun sebelumnya kita punya kebiasaan yang baik, itu akan hilang. Lama-lama kita tidak pakai lagi. Padahal ini yang baik sebenarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya pergaulan yang baik, yang sebelumnya punya kebiasaan yang jelek, lama-lama jadi baik. Itu yang makanya saya katakan, temukan komunitas iman, bukan komunitas sekuler. Saya tidak katakan tidak boleh, tidak.
Kalau kita ada di situ jadi berkat, silakan. Tapi kalau tidak cukup kuat, maka harus cari komunitas yang paling dekat, yang paling mempengaruhi kita, dan hiduplah di situ. Tentu komunitas yang positif. Itu yang saya sebut sebagai komunitas iman. Kita harus mempunyai komunitas yang membangun kita. Jangan makin lama makin menghancurkan hidup kita. Sebelumnya cinta istri, tapi setelah punya komunitas yang jelek, kok jadi kasar sama istri. Awal-awal waktu nikah, oh cinta, oh kekasih, oh sayang, oh papi mami, oh kata-kata indah semua. Setelah bertahun-tahun, bukan itu lagi yang muncul. Sudah kata-kata yang lain. Yang bahkan bisa menyakiti pasangan. Kenapa? Bisa jadi karena komunitasnya tidak bagus. Bisa jadi. Jadi kalau mau uji itu silakan tentukan, perhatikan. Siapa 5 orang yang paling dekat dengan kita? Yang hampir setiap hari habiskan waktu dengan kita. Tentu di dalam circle ini pasti suami atau istri atau anak-anak. Tapi selain itu coba lihat siapa lagi. Itu akan menentukan kita. Dan hati-hati, dunia kerja, dunia usaha juga harus diperhatikan. Semalam kita belajar tentang itu. Di pemuda. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kita bisa jadi berkat bagi mereka, terpujilah Tuhan. Itu poinnya. Tidak apa-apa kita ada di lingkaran itu. Tapi pastikan bahwa kita jadi berkat. Mereka suka maki, jangan kita ikut. Mereka suka maki, tunjukkan bahwa kita tidak akan membalas makiannya. Mereka suka misalkan minum mabuk, kita tidak melakukan. Cuman sekali, menghargai dia. Oh kok bisa ya? Cuman sekali hargai dia, tapi engkau tidak hargai Tuhan. Karena itu pasti pertentangannya. Waktu kita menghargai tawaran orang untuk minum mabuk, di sisi lain kita tidak menghargai Tuhan. Kita lebih menghargai manusia daripada menghargai Tuhan. Ini bahaya ini. Tetap hargai Tuhan. Bukan dalam pengertian, saya tidak mau minum. Saya bukan seperti kau yang kafir, yang tidak kenal Tuhan, yang suka minum. Oh, bukan begitu maksudnya. Saudara, kita bisa menolak, tapi orang itu tidak tersinggung. Itulah ilmu komunikasi. Perlu mengetahui itu. Dan kalau kita belajar kebenaran Tuhan, kita akan tahu bagaimana berbicara lembut kepada orang demikian. Dia tidak tersakiti, tapi kita juga tidak terjerumus dengan apa yang dia mau. Itu saudara, waktu saudara melakukan itu, langsung dipikir oleh teman, oh dia beda ya. Awal-awal mungkin dia pikir, ini paling hanya sekali 2 kali. Lama-lama juga dia mau. Tapi setelah bertahun-tahun kok tidak terpengaruh, dia akan pikir, oh memang dia orangnya beda. Ini orangnya berkelas. Kelasnya lebih daripada saya. Kalau saya kelas pemabuk, dia kelas penuntun. Itu beda. Sekali lagi, kita sendiri yang tentuin. Tentukan di mana komunitas iman kita. 3 hal saya ulang singkat. Jaga hubungan dengan Tuhan. Penting sekali. Ini menentukan arah hidup kita. Yang kedua, jaga hati dan pikiran. Kalau ini tidak dijaga, hancurlah hidup. Kalau ini dijaga, bahagialah hidup. Penuh dengan kedamaian. Lalu yang ketiga, menyatulah dengan komunitas iman. Karena pasti akan dibangun di dalam komunitas itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari 3 ini, kita boleh mengimani dan mengamini apa yang Tuhan ajarkan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi sekali lagi, ini bukan sekedar doa. Sekali lagi, ini bukan sekedar doa. Ini adalah doa, tapi bukan sekedar doa. Lebih daripada itu, ini adalah praktek iman setiap hari. Lakukan 3 tips itu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang singkat boleh